Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing, Dr. Diploma Engineer, Dr. Rahman Syarif, MMSH, Bapak atau Ibu penguji 1 dan penguji 2 yang telah meluangkan waktunya. Perkenalkan nama saya Reni Khairani, dengan NIM 2020-021032. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Citibank. Adapun pokok pembahasannya yaitu bab 1 dengan pendahuluan, bab 2 dengan kajian teori, dan bab 3 dengan metode penelitian. Selanjutnya pada pembahasan bab 1 dengan pendahuluan yaitu adalah latar belakang. Di era globalisasi saat ini, perubahan kondisi perekonomian, peningkatan ketatnya persaingan bisnis antar perusahaan mendorong perusahaan untuk tetap maju agar dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk secara efisien mengelola sumber daya manusia guna mencapai tujuan bisnisnya. Pada tabel penilaian kinerja karyawan yang mencakup profesionalisme, komunikasi, dan manajemen, terdapat penurunan kinerja karyawan di PT Citibank pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu sistem kerja yang sangat cepat, yakni karyawan sering diberikan penugasan dengan tenggat waktu yang sangat ketat atau seringkali ada perubahan prioritas kerja. Hal ini dapat menyebabkan karyawan merasa terburu-buru dan kesulitan untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya, sehingga karyawan sering menyelesaikan pekerjaannya hingga larut malam di luar jam kerja yang normal. Lalu pada faktor selanjutnya, pelatihan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan kurang efektif, yakni perusahaan memberikan pelatihan hanya melalui metode online yang di mana karyawan hanya perlu menjawab pertanyaan serta mendengarkan trainer yang menjelaskan tentang cara meningkatkan kinerja tanpa ada kesempatan untuk berdiskusi dengan sesama karyawan. Lalu, ada research gap, berdasarkan, observasi yang sudah dijelaskan bahwa kompetensi dan pelatihan dapat memberikan kualitas terbaik serta mengembangkan keterampilan, karyawan untuk mencapai keberhasilan perusahaan. Peneliti menggunakan penelitian Sustrisno dan Gilang, di tahun 2018, bahwa, kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Namun pada penelitian Tambinggon dan Terrell di tahun 2019, memperoleh hasil yang berbeda, yaitu kompetensi berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Lalu selanjutnya pada penelitian Marjaya di tahun 2019, pada variabel pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Namun pada penelitian Sukamati et al. Di tahun 2020, pelatihan berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, sehingga berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian terkait adanya kompetensi dan pelatihan, dengan judul "Pengaruh Kompetensi dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan". Selanjutnya, ada pun perumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh kompetensi pada variabel X1 terhadap kinerja karyawan pada variabel Y di PT Citibank. Lalu selanjutnya, apakah terdapat pengaruh pelatihan X2 terhadap kinerja karyawan pada variabel Y pada PT Citibank. Selanjutnya, pada tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT Citibank, dan selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT Citibank. Lalu pada pembahasan selanjutnya yaitu kajian teori manajemen sumber daya manusia, yang di mana menurut M. Prawiro di tahun 2021, manajemen sumber daya manusia merujuk pada serangkaian langkah dan usaha yang diterapkan untuk merekrut, mengembangkan, menginspirasi, dan melakukan penilaian menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu pada pembahasan selanjutnya yaitu pada variabel Y terdapat kinerja karyawan, yang di mana menurut Moherino di tahun 2012, kinerja atau performance didefinisikan sebagai pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi perusahaan yang dituangkan dalam perencanaan strategis organisasi. Adapun indikator kinerja karyawan yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas kerja, dan komitmen kerja.
Lalu pada pembahasan selanjutnya, yaitu pada variabel X1, terdapat kompetensi yang dimana menurut Lumanow di tahun 2022, kompetensi merupakan sifat dasar seseorang yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak untuk membuat generalisasi terhadap situasi dan bertahan lama dalam diri manusia. Adapun indikator untuk pengukuran kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, konsep diri, karakter pribadi, dan dorongan. Selanjutnya, pada variabel X2 terdapat pelatihan, yaitu menurut Wahyuningsi di tahun 2019, pelatihan didefinisikan sebagai upaya sistematis perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan knowledge, keterampilan skill, dan sikap kerja attitude karyawan melalui proses pembelajaran agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas jabatannya dengan optimal. Adapun indikator pelatihan yaitu instruktur, peserta pelatihan, materi pelatihan, metode pelatihan, dan tujuan pelatihan. Lalu selanjutnya ada penelitian terdahulu yang dimana peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu, yaitu peneliti Aditya Batistuta Maulana et al. Di tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Dan selanjutnya pada penelitian Harris Lawrence et al. Di tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di STIO Yogyakarta. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir yang dimana terbentuklah hipotesis, yaitu hipotesis 1, kompetensi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan hipotesis 2, pelatihan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu selanjutnya, pada pembahasan bab 3 itu metode penelitian yang dimana jenis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif. Alasan peneliti menggunakan kuantitatif yaitu karena untuk memungkinkan menjadikan masalah yang kompleks menjadi lebih struktur. Eee, untuk objek penelitian, peneliti menggunakan kinerja karyawan pada PT Citibank. Alasan peneliti menggunakan kinerja karyawan pada PT Citibank karena terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa sistem kerja yang sangat cepat dan keefektifan pelatihan yang diberikan perusahaan oleh karyawannya dapat menyebabkan penurunan kinerja karyawan. Lalu pada selanjutnya, populasi dan sampel, yang dimana populasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan seluruh karyawan aktif yang bekerja di PT Citibank. Alasan peneliti menggunakan populasi seluruh karyawan aktif yang bekerja di PT Citibank karena adanya data yang didukung dengan informasi di PT Citibank terkait eee, berapa lama karyawan yang telah lama bekerja di perusahaan tersebut. Lalu pada sampel penelitian, peneliti menggunakan non-probability sampling yang dimana teknik sampling jenuh dengan 40 karyawan yang dijadikan teknik sampel. Asal peneliti menggunakan teknik sampel jenuh yaitu dikarenakan ukuran populasi relatif kecil, yakni kurang dari 100 orang. Lalu selanjutnya, pada teknik pengumpulan data, yang di mana data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yang diperoleh, melalui penggunaan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Alasan peneliti menggunakan teknik, pengumpulan data dengan kuesioner, karena kuesioner itu sendiri menghasilkan data tertulis yang terstruktur yang di mana memudahkan peneliti dalam pengolahan dan menganalisis data dalam pendekatan kuantitatif. Selain itu, kuesioner juga dapat membuat responden merasa lebih nyaman dalam memberikan tanggapan yang meningkatkan kejujuran dan akurasi respon yang diberikan. Lalu selanjutnya teknik analisis data, eee, yaitu, metode pengujian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan data yang dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23, yaitu untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Alasan peneliti menggunakan, teknik analisis data regresi linear berganda untuk mengevaluasi dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dalam perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu pada selanjutnya terdapat, analisis pada perangkat lunak SPSS versi 23, yaitu analisis deskriptif, pengujian hipotesis, yaitu ada uji hipotesis secara simultan atau uji F, uji hipotesis secara parsial atau uji T, uji hipotesis koefisien determinasi atau R2, uji regresi linear berganda, uji validitas dan uji reliabilitas, dan yang terakhir uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.